Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, dan berbagi pengalaman tentang anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu, saling menguatkan. Sahabat Mona Reni, kembali lagi kita jumpa di tempat bercerita Mona dan Reni. Tentu dengan episode yang selalu menarik dan harus ditunggu. Man, udah baca belum? Komen dan WA dan segala macam udah baca? Sudah baca, lucu-lucu dan menguatkan ya semuanya ya. Kebanyakan, cuman kritiknya kemarin kurang kritik. Nggak berani. Ya, kami butuh dikritik Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kami juga kadang-kadang suka lupa diri ya. Supaya bisa upgrade. Ya. Tolong berikan kami masukan, kritikan, apapun bentuknya, yang intinya untuk membuat anak berkebutuhan khusus itu berkembang dan orang tua punya pengetahuan yang mumpuni. Bisa lewat komen di YouTube di bawah ini, ya, atau lewat WA 0813 2035 0013. Nah sekarang Mon, kita mau ketemu siapa nih? Seorang pendekar wanita, namanya Ibu Tini. Siapakah dia? Bu Tini itu seorang wanita kuat yang mengelola satu sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai kasus, dan dengan kesabaran hatinya, dengan ketegaran jiwanya dan imannya yang begitu besar, bisa membuat anak berkebutuhan khusus mendapat pendidikan juga. Ini pasti sangat menarik. Kita tunggu sebentar lagi setelah ini. Sahabat Mona Reni, jumpa kita di tempat bercerita Mona dan Reni. Sesuai janji kita tadi, kita jumpa di episode kali ini dengan Ibu Tini. Ibu Tini. Terima kasih udah datang ya Bu. Wah, sama-sama, terima kasih juga. Ibu Tini ini seorang pendidik yang luar biasa. Punya lembaga pendidikan inklusi di mana-mana. Di mana-mana banyak ya Bu ya. Oh, di mana-mana ya Bu. Jadi anak saya juga Aurel, penyandang Down syndrome, juga bersekolah di sekolah yang dikelola oleh Bu Tini. Nah, Bu, saya pengen tahu dulu nih, awalnya mendirikan sekolah itu kenapa? Ini cerita berarti masa lalu ya. Latar belakang. Latar belakang. Jadi begini, tahun 2000 tuh kan saya menjadi kepala sekolah sebuah sekolah. Nah, lalu saya kan tidak pernah tahu di dunia ini ada anak yang special need ya. Maksudnya saya tidak pernah ada di lingkungan saya tuh ada yang seperti itu, saya nggak tahu. Tapi ketika saya jadi kepala sekolah di sebuah sekolah ini, tiba-tiba ada orang tua yang datang membawa seorang anak yang spesial. Ya. Saya cukup kaget, ini tuh kenapa? Saya sendiri juga bukan psikolog, saya kan nggak ngerti juga ya. Saya memang dari kuliah sudah ngeles-ngelesin, tapi kan saya tidak pernah bersentuhan dan dapat anak-anak seperti ini. Ya. Lalu akhirnya orang tua ini cerita lah, anak saya tuh autism dan lain sebagainya, gini-gini. Dia ditolak di berbagai sekolah. Tapi saya juga bingung ini gimana ya, karena anaknya masih sangat tantrum ya. Kalau sekarang saya ngerti bu istilah tantrum gitu. Dulu saya nggak ngerti. Nah, singkat ceritanya ketika saya jadi kepala sekolah setelah jadi sebelumnya sekolah ini tidak menerima anak spesial nih? Betul. Saya tuh kepala sekolah yang salah satu dikritik. Saya pikir teh udah dari awal. Enggak, jadi nah waktu saya jadi kepala sekolah itu kan baru ada 3 kelas. Yang sekolah yang dulu di Holis? Bukan, di sekolah yang dulu saya jadi kepala sekolah Bu. Iya. Nah saya tuh dulu jadi kepala sekolah sebuah sekolah. Lalu saya terima satu anak yang memang
kalau menurut saya sekarang saya jadi rada ngerti ya. Oh itu tuh slow learner gitu. Dulu mah nggak ngerti. Oh iya. Cuma si mamanya cuma cerita gini, dia tuh kalau belajar lama banget Bu Tini. Oh ya udahlah, pikir saya cuma lama aja. Saya kan guru les, saya tahu anak yang belajar lama gitu ya. Oh ternyata tuh bener-bener luar biasa lamanya gitu ya. Nah, saya jadi seiring perjalanan waktu saya terima, toh tidak mengganggu, tidak apa. Lalu ada lagi yang datang, ada lagi yang datang. Akhirnya saya, nah setelah mungkin 1 tahunan, saya terima satu anak yang spesial need, yang autis. Nah itu diprotes oleh orang tua. Ya, nah, tapi saya itu waktu itu mungkin ya itu sih cara Tuhan lah menurut saya. Saya tuh sepolos itu gitu. Jadi kan saya guru sekolah minggu sejak dulu ya. Jadi dalam pikiran saya gini ya, kalau saya nggak terima ya, saya tuh kayaknya berdosa gitu ya, menolak anak kayak gini gitu ya. Jadi saya tuh, ya kan Tuhan Yesus bilang ya, biarkanlah anak-anak itu datang padaku. Ya. Nanti kalau yang menyesatkan dikasih batu kilangan kan. Iya. Jadi saya kan guru sekolah minggu dari dulu ya, dari saya masih belasan tahun lah. Jadi saya tuh pikir ini anak ini kalau nggak diterima, saya dapat kehilangan. Saya jadi waktu itu tuh ngerasa gini, kan saya tuh pendidik, nggak boleh dong dapat anak yang pinter-pinter semua. Oh iya. Gitu ya. Jadi saya tuh selalu, bahkan saya tuh suka agak nyinyir ya terhadap sekolah yang memang mau terima anak yang udah pinter, udah bisa baca. Karena saya pikir gini, jadi apa tugasnya sekolah gitu. Dengan standar tertentu. Betul, gitu. saya selalu bilang, apa jadinya tugas sekolah gitu, pusing ya gitu. Karena dulu saya dari saya kuliah itu kan udah ngelesin lama ya, saya udah ngelesinnya lama, baru saya jadi kepala sekolah salah satu sekolah. Nah belakangan setelah sekian tahun saya terima tuh batasi satu kelas tuh cuma 2 anak spesial. Saya sempat diprotes oleh orang tua, mereka juga sempat datang pakai petisi, kenapa Bu Tini terima anak kayak gini gitu ya. Mungkin selama ini kan mereka juga nggak pernah tahu ya. Saya cuma bilang juga ke orang tua, ke beberapa orang tua saya selalu bilang ini, kalau ibu ya punya anak kayak gitu, terus mau masuk sekolah, kira-kira ibu pengen nggak anaknya diterima? Saya cuma selalu bilangnya begitu. Nah suatu hari mungkin ada apa, pokoknya saya selesai ya jadi sekolah itu ya. Itu kurang bukan karena itu tapi salah satunya karena itu. sebetulnya salah satunya jadi karena investigasi itu. Bu. Ya jadi diberhentikan. Iya. Jadi saya itu pokoknya tahun 2000 oleh yayasan. Iya, oleh yayasan lah, atau yang siapa yang milik sekolahnya. Jadi saya tuh pernah dipecat loh Bu. Jadi saya pernah di PHK sebelum ada pandemi, saya kena PHK duluan. Astaga. Tapi Bu itu tuh cara Tuhan supaya saya bisa membuat sekolah ternyata. Iya. Kalau nggak punya. Betul Bu. Iya betul. Betul itu. Makanya saya selalu berpikir ya Bu, sekolah saya yang lama itu adalah seperti universitas buat saya. Seperti sekolah buat saya. Jadi Tuhan memang membuat saya ada di sekolah itu supaya saya belajar sekolah tuh kayak gimana sih, secara formal tuh gimana sih, kalau ngurusin rapot kemana, kalau bikin izin operasional gimana. Jadi saya tuh sekolah itu tuh dari mulai tidak punya izin operasional saya urusin sampai punya izin operasional. Jadi memang itu sekolah yang menyekolahkan saya sebetulnya. Jadi saya sampai sekarang saya bersyukur banget saya dikasih kesempatan jadi kepala sekolah di sekolah yang pertama yang saya jadi kepala sekolah. Itu pengalaman menurut saya luar biasa menurut saya. Nah ketika saya diminta mengundurkan diri, saya mengundurkan diri dengan sukacita ya Bu, benar dengan sukacita Bu, betul, no hard feeling, beneran saya tidak ada masalah sama sekali. Jadi saya keluar, tapi kan saya sudah punya TK sebetulnya dan saya punya bimbel sebenarnya gitu Bu. Jadi saya tuh hanya karena saya TK yang di mana Bu? LCC. Oh udah. LCC itu udah ada dari 2002. Jadi udah dari dulu. Nah lalu tahun 2005 ya, 2006, 2007 itu perenungan saya terdalam Bu. Perenungan terdalam. Dalam banget ya artinya. Dalam banget karena saya memikirkan gini ya. Waktu saya keluar ada beberapa yang memang ikutan keluar Bu. Ada beberapa. Ada satu anak spesial need yang keluar dan dia tuh seolah-olah bukan meminta pertanggungjawaban saya, dia bawa, Bu Tini anak saya ini nggak bisa lagi sekolah di sana. Gimana? Ini gimana? Nah gitu Bu, makanya Bu gitu. Jadi itulah yang memotivasi saya. Terus akhirnya saya tuh bilang gini, gimana ya ini ya? Saya juga nggak ngerti. Lagian saya nggak punya rumah Bu, waktu itu saya masih ngontrak Bu rumahnya.
Jadi di rumah saya itu tempat bimbel, ya rumah saya, ya rumah bimbel, ya untuk pagi-paginya untuk TK saya yang masih hanya berapa puluh orang lah gitu. Ya ampun. Jadi di rumah itu Tahun berapa itu tuh? 2000, saya tuh kan bikin sekolah tuh pertama 2002, TK dulu TK, namanya LCC, Little Children Class. Lalu tahun 2008 saya bikin homeschooling kan. Oke. Sama itu teh pemberani banget, itu benar-benar Tuhan luar biasa menurut saya. Karena saya tuh 2008 Bu buka homeschooling, buka reguler Bu, namanya SD Kasih Bangsa. Iya. Ini yang reguler gara-garanya Bu saya buka sekolah SD Kasih Bangsa ini reguler. Gara-garanya anak orang tua murid yang TKB ada 7 orang, maksa saya suruh bikin sekolah Bu, maksa nggak daftar kemana-mana. Itu orang tua berani mati sebetulnya. Oh jadi SD, Kasih dari Bangsa. TK ke SD. Ada 7 orang tua Bu, nggak mau daftar kemana-mana Bu, bayangkan sama Ibu coba. Saya udah bilang, nanti kelasnya di mana? Terus ini kan rumahnya masih ngontak, mereka tahu rumahnya masih ngontak. Ah Bu, Kartini aja di pohon sana itu. Itu aneh, itu kan zaman 2000-an. Luar Berarti biasa. mereka menguasai sejarah dengan baik ya. Dihajar Dewantara, kita ada satu orang murid namanya Mama Yosua ya. Semoga nanti kalau saya siang Mama Yosua bisa nonton. Itu tuh pokoknya Bu, kita mah gak akan daftar gitu ya. 7 orang. Itu anaknya spesial nih. Enggak ada. Reguler. Reguler suruh bikin sekolah reguler Ibu. Padahal di dalam pikiran saya mah saya mau bikin homeschooling. Saya mah memang udah begitu saya dengar dari sekolah yang lama ada beberapa yang keluar dan mereka bingung mau sekolah di mana. Saya udah kepikir ini sekolahnya apa ya. Nah, tunda dulu ya cerita yang sekolah reguler ya, kita fokus dulu ke homeschooling ya. Nah, jadi tahun 2006 itu saya tuh pikir-pikir gini ya, ini anak-anak yang nggak bisa belajar di sekolah reguler ya, sekolahnya di mana gitu ya. Saya tuh itu aja. Bu, bentar deh. Kayaknya Ibu di sini nggak apa-apa. Lanjutin aja. Oh, Biar iya. wajahnya lebih jelas. Ya, sini Bu. Oke. Udah. Mari Bu. Oh, wajahnya Nggak apa-apa ya, Biar- guys. biar Ini mah- terang. Ini mah santai. Ya, nggak apa-apa, namanya dia. Nah, jadi gini, gara-gara itu tuh saya pikir ini teh gimana ya sekolahnya. Tiba-tiba Bu, saya teh baca sebuah artikel tentang homeschooling. Kan saya nggak tahu homeschooling juga. Kan saya mah nggak tahu apa itu teh homeschooling, nggak ngerti Bu sama sekali. Saya tuh orang yang praktisi, jadi saya tuh nggak tahu terlalu banyak teori-teori yang Iya. Lalu saya bilang, oh ada ya jenis pendidikan begini gitu ya. Oh ada homeschooling. Terus saya jadi baca buku, Bu. Cari buku. Di Bandung pada saat itu sudah ada belum homeschooling lain? Sepertinya belum ada. Oh, Sepertinya, tapi ketika saya udah jalan, sebetulnya ada 2 homeschooling yang bareng 2008 ternyata. Oh, mungkin mereka juga apa sih? ini? Bareng. Ada satu homeschooling memang anaknya homeschooling. Jadi Oh, waktu itu oke. dia memang anaknya dia punya beberapa anaknya di homeschoolingin gitu. Oke. Jadi dia udah ternyata barengan. Nah, 2006 perenungan baca. Tapi kan saya masih belum ngerti Bu, ini teh apa sih homeschooling. Jadi saya baca, udah gitu udah kan saya juga sibuk ya ada sekolah dan lain sebagainya. 2007 saya bilang ke suami saya mau bikin homeschooling. Suami saya bilang, homeschooling teh apa? Iya homeschooling. Jadi saya ngejelasin homeschooling teh begini kayak iya gitu ya Bu ya, kayak udah jago. Ini nih menurut ini deh saya teh ini homeschooling itu ada 3 loh, bisa homeschooling ini, Oh, yang homeschooling tunggal komunitas. komunitas iya. sama homeschooling tunggal komunitas sama majemuk. Saya mah tapi mau bikinnya yang komunitas kata saya tuh ya. Soalnya karena anak-anaknya harus datang kan Bu. Oh iya. Jadi saya bilang nanti anak-anaknya yang bukan datang. sekolah di rumah Iya, ya. saya Tuannya, bilang, iya. soalnya tuh bingung terus suami saya tanya itu siapa muridnya? Ya itu liatin tuh dari sekolah yang dulu ada beberapa keluar sampai sekarang teh mereka bingung mau sekolahnya di mana ya sudah. Udah saya bikin homeschooling, ya udah kita doa. Ya udah saya bilang ya udah sok aja doain ya. Ya kan saya udah berdoa duluan tuh. Dia suruh doa ya saya dong. Silakan doa ya sok aja doa. Udah berjalan. Nah akhirnya saya memutuskan lah tahun 2007 itu saya pasti buka homeschooling. Amin. Saya tuh ya memutuskan udah bertekad hati saya buka homeschooling. Belum ada tempat. Ya udah di rumah itu aja. Oh, masih di Ah. situ. Saya tuh semua sekolah dimulai dari garasi Bu. Jadi saya bikin LCC yang TK tadi di garasi di rumah kontrakan di F2 di Hollis, ya. di garasi di rumah saya. Terus berjalan berkembang kontrak lebih besar. Berjalan berkembang
cari rumah yang agak murah, dipindahin ke sana, cicilan ke bank gitu. Pokoknya mah berjalan dengan iman lah pokoknya ya. Iya. Pokoknya sekolah LCC, SD Kasih Bangsa, Homeschooling Bintang Harapan itu adalah sekolah yang didasari dengan perjalanan iman dan mujizat. Oh, kalau diceritain mujizat. Pada saat Bu Tini mulai dengan LCC, dengan homeschooling, itu staf pengajarnya sudah ada? Ada Bu, kan ada guru-guru les saya banyak dulu. Oh. Saya pun punya tempat les. Guru lesnya juga lumayan banyak Bu. Ada. Jadi itu dikaryakan juga menjadi guru. Iya, jadi saya tanya, mau nggak jadi guru homeschooling? Apa sih Bu homeschooling? Saya jelasin. Saya tuh gini-gini gitu. Yang komunitas ya? Iya, nanti teh nggak akan banyak anak ya. Saya juga udah kepikiran nggak banyak Bu. Oh nggak banyak anak yang homeschooling, mas satu orang juga bisa dan lain sebagainya. Udah aja jalan ya. Ada sih ada. Nah sekarang yang Bu Lili itu Bu, itu kan dari dulu guru les saya. Oh. Guru les 2 tahun kayaknya. Saya bilang saya akan panggil ke dia Cici karena lebih besar. Cici nanti jadi koordinatornya ya. Nggak bisa. Cici bisa lah gitu ya. Soalnya saya waktu itu harus jadi kepala sekolah SD Kasih Bangsa Bu. Kan bersamaan 2008. Saya bilang saya ke SD Kasih Bangsa homeschooling nggak apa-apa, homeschooling saya jadi kepala sekolahnya masih boleh waktu itu, tapi kan harus ada yang koordinator. Iya. Saya di sisi. Nah 2007 saya udah pastikan yakin, lalu saya teh masih bingung ini teh ya legalitasnya teh gimana ngurusnya gitu kan. Oh jadi belum ada izin? Waktu di dalam pikiran saya mau bikin, belum ada, belum dibikin. Enggak, pas udah bikin? Pas udah bikin udah izin. Jadi saya kan nggak tahu kemana ini teh ngedaftarnya gitu ya. Itu Bu, memang Tuhan itu ajaib kata saya juga. Suatu hari anak saya itu diundang nyanyi di Huges Bu. Karena anak saya tuh, anak saya tuh paduan suara di gereja, anak choir. Nah pelatih paduan suaranya tuh mungkin kenal sama Huges, diundanglah paduan suara anak-anak di gereja saya, tapi nyanyinya nyanyi umum. Datanglah ke Kelapa Gading karena anak saya waktu itu masih kecil, masih kelas 3 sama kelas 4. Saya bilang saya anter ya, sambil saya bantuin jaga. Iya boleh katanya. Udah boleh, nanti jagain anak lain juga. Iya. Saya nggak tahu itu teh diundang sama siapa, cuma dikasih tahu aja diundang ke Jakarta ke Kelapa Gading. Ikut saya bilang saya jagain anak-anak. Iya hayu. Saya pergi ke sana. Saya terkaget-kaget Bu karena itu Huges Schooling. Sedang launching Bu, sedang grand opening di sana. Saya tuh kaget karena kan saya nggak tahu kalau homeschooling itu ngajarnya gimana, saya nggak tahu Bu. Jadi tuh baru ada angan-angan saya mau bikin homeschooling. Ngajarnya homeschooling teh gimana? Nggak tahu aja. Ngurus izinnya kemana? Nggak tahu, belum tahu. Nah waktu ada di Huges Schooling kan banyak bunga-bunga nih Bu ya, bunga ucapan selamat. Ya. Saya lihat waktu dulu mah masih departemen ya, departemen pendidikan non formal. Non formal. Jadi baca papan bunga tuh jadi ngerti. Karena kan saya pernah jadi kepala sekolah di sekolah yang sebelumnya kan, makanya saya jadi ngerti kan ada formal non formal kan. Non formal itu pulang saya langsung pergi Bu ke dinas pendidikan di sini. Saya langsung tanya, saya bilang Pak kalau saya mau bikin homeschooling gimana nih? Terus dia kasih arahan, buka aja Bu. Tapi helpful ya Bu ya, sangat menolong gitu. Pihak departemen. Buka aja Bu. Nanti Ibu cari aja pengawas di wilayah Ibu. Ibu di mana? Taman Holis. Oh Ibu Ibu Bandung Kulon ya. Iya. Nanti Ibu cari aja nanti sama Bu Lina. Terus saya tanya, Ibu Lina? Iya. Oh Bu Lina mah saya juga kenal karena dulu pengawas saya di sekolah yang sebelumnya. Akhirnya saya ngobrol sama dia. Udahlah Bu, jalanin aja. Jalanin Bu, saya langsung promosi, masukin ke tabloid, iklan di Radio Maestro. Dapat Bu muridnya Bu. Ajaibnya itu tuh kan. Murid pertama saya homeschooling itu 13 orang. Oke, kita lanjut sebentar. Ini makin rame. Makin rame. Kita break sejenak, kita kembali lagi sebentar setelah ini. Iya. Kembali lagi di tempat bercerita, Mona dan Reni masih dengan Bu Tini. Tadi kita cerita sampai mana? 13 anak 13 anak yang mendaftar pertama. Itu gimana Bu? Jadi 2008 berarti 2008 ya saya buka. Juli 2008 kan. Nah, saya tuh udah sebarin brosur, udah masuk ke tabloid, ke radio, 13 anak. Saya tuh takjub karena ternyata dari 13 anak itu ada 6 anak tidak spesial need.
kan dalam pikiran saya yang masuk tuh pasti spesial needs karena hati Karena saya harus- ada di situ kan. Oh, oke. Tapi tiba-tiba ada yang anak-anak lain ternyata ada orang-orang tertentu, orang tua tertentu yang memang pengen anaknya udah di homeschooling aja. Tapi mereka bingung kan mau homeschooling mana. Jadi waktu saya promosi akhirnya mereka tanya-tanya, masuklah. Jadi oh begitu ya Bu, terus saya belajarnya gimana? Belajarnya gini. Mereka cocok. Akhirnya dari 13 murid itu pertama 6 anak tuh sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Termasuk anak saya salah satu kan mau pengen pindah. Kan anak saya ada 2 sedang sekolah di sekolah Di sekolah lain. Oh ya. Yang satu kelas 4, satu kelas 5. Saya tanya, mau pindah nggak ke homeschooling? Saya udah jelasin homeschooling itu gini. Adiknya mau pindah, kakaknya nggak mau. Dipindahin sama saya sama yang mau. yang mau adiknya. Ya udah, jadi mau. Ya udah saya pindahin gitu. Jadi anak saya yang kecil itu di homeschooling tuh SD, pindah kelas 4 SD. Kan sampai kelas 3 di sana di sekolah reguler, lalu pindah ke homeschooling kelas 4. Yang kakaknya nggak mau, ya udah biarin aja, tetap sekolah di reguler. Seiring perjalanan waktu akhirnya muridnya bertambah. Ya puji Tuhan lah, semua karena anugerah. Yang 6 tadi reguler, sisanya special needs. Iya, yang 6 tuh saya tetap masukinnya homeschooling. Iya. Yang sisanya spesial need. Ada ini, ada macam-macam lah gitu. Ada anak yang dari sekolah yang dulu juga akhirnya masuk juga. Gitu. Nah, salah satu motivasinya juga dulu tuh selain tadi ya ada siswa yang dari sekolah yang nggak diterima atau yang keluar terus mereka bingung. Saya tuh waktu tahun 2007 itu waktu saya udah menetapkan hati saya mau buka homeschooling, itu juga tiba-tiba saya kedatangin 2 anak yang dulu beberapa tahun lalu tuh les ke saya, terus karena perceraian keluarga rebutan anak, jadi si papanya tuh bawa anak ini pergi kemana-mana gitu karena takut anaknya diambil. Jadi anak ini gak disekolahin, yang satu udah umur 9, yang satu umur 7. Terus dia datang ke saya, itu 2007 ya, makanya lebih memotivasi saya untuk buka homeschooling. Ini Bu Tini tolong ya ajarin baca tulis hitung gitu ya. Iya gitu. Tapi saya tuh mikirin, ini anak yang satu udah umur 9, saya bilang apa nggak mau disekolahin? Nggak usah lah Bu Tini, cenah. Sekolahin. Yang satu yang umur 7 saya daftarin ke sekolah reguler. Tapi anaknya tiap hari nangis, si bapaknya juga nggak mau repot berarti atau nggak, aku udahlah Bu, udah keluarin lagi, dia tuh udah bayar uang pangkal ke sekolah itu teh. Bu, udahlah baca tulis hitung aja sama ibu. Jadi saya teh ketemuan lah 2 anaknya, bukan ketemuan ya. Jadi tiap hari menerima anak itu karena anak ini nggak bisa dilesin sama guru-guru saya yang lain. Maunya sama Bu Tini. Maunya sama saya karena ada sesuatunya berarti kan, karena anak ini kan dibawa-bawa pergi-pergi selama ini sama bapaknya ya, di kota ini berapa bulan, nanti mungkin ke sana. Jadi anak ini agak sedikit apa ya, pokoknya ada gangguan lah pasti. Iya, insecure bimbang dan ragu aja. Betul. Jadi akhirnya ya udah saya ajarin baca tulis hitung. Nah, saya tuh semakin teguh karena saya pikir ini satu anak ini ya udah 9 mau diapain, sekolahnya di mana. Akhirnya saya teguh hati, saya buka homeschooling. 2008 saya launchingin homeschooling. Lalu dia bersekolah di homeschooling. Iya betul, salah satunya itu 2 anak itu akhirnya 2 sekolah di homeschooling. Jadi saya 2 anak saya 3, berarti 10 saya dapat dari promosi. Ini kan 13. Seiring perjalanan waktu berjalan terus. Ya Tuhan memberkati ya dengan segala mujizat, dengan segala kemurahannya. Soalnya kalau dihitung secara matematika itu mah nggak mungkin banget Bu bisa beli tempat sekarang itu mah nggak mungkin banget lah. Secara matematika yang ya. Di Holis yang gede itu tahun berapa Bu? Holis gede yang mana nih? Aduh kesana. yang dekat kali. Iya, yang futsal. Yang itu futsal yang di belakang yang ya. Di belakang itu 2010. Ya itu gede kan? Iya puji Tuhan. Sebelumnya yang di depan juga gede kan Bu? Yang dekat mana? kali, yang di belakang. Oh iya, yang abang sekolah gede anong itu. Yang ini mah rumah kan? Iya, itu kalau rumah. yang dulu ibu pernah datang, yang dekat kali, itu rumah kontrakan. Nah itulah homeschooling pertama saya di situ, yang nomor 8. Yang sekarang jadi sekolah tuh itu sebelumnya Bu itu kontrak dulu di nomor 8, yang dekat kali depan jalan utama. Jalan utama Holis itu. Nah, terus yang sekarang jadi homeschooling itu? Nah itu pindah tahun 2008. 2008 kontrakan itu sudah. Udah, jadi itu saya
cicilin ke bank, masukin ke bank gitu ya. Beli rumah itu juga mujizat Bu, karena waktu saya mau beli rumah, kan saya udah beli nomor F2 nomor 25 satu itu ya, itu LCC di situ TK saya tuh. Saya pindahin dari kontrakan ke situ. Beli rumah pertama tuh nomor 25 ke situ. LCC jalan lah, muridnya ya puji Tuhan bertambah. Ibu tinggal di situ juga? Tinggal Bu, jadi saya tuh nggak punya rumah, jadi saya tuh rumahnya di sekolah Bu. Bukan sekolahnya di rumah ya? Bukan. Sekolahnya di rumah. Gimana ya jadinya? Sekolahnya di rumah kayaknya. Iya. Tapi yang lebih terusir saya Bu. Jadi sebetulnya karena space-nya lebih besar untuk sekolah. Ya. Dan sekolah itu menjadi prioritas. Jadi kalau misalnya nih muridnya bertambah, berarti anak saya kehilangan kamar gitu ya. Ya. Jadi pokoknya bolak-balik aja itu. Rumah yang sekarang yang dibikin homeschooling, saya tuh bolak-balik atas bawah mungkin udah 4 kali. Jadi nanti ini perlu ruangan, saya pindah dulu ke atas gitu ya. Nanti ruangannya kurang, di atas kita bongkar tambahin, yang bisa space di atas yang bisa dibongkar di atas bongkar, bikin kelas, saya turun ke bawah gitu. Jadi anak saya udah biasa pindah-pindah gitu rumahnya. Tapi saya bersyukur punya anak yang support, dan anak saya itu memang menurut saya luar biasa. Karena bayangkan uangnya aja sering hilang Bu. Karena ada anak spesial needs yang suka masuk ke rumah. Rumah saya kan dibatas gitu loh. Dibatas, tapi rumah saya tuh tidak. Saya bukan orang yang pintu rumah tertutup tuh nggak biasa. Saya tidak biasa pintu rumah tertutup, saya tidak biasa. Dari dulu, dari saya menikah. Jadi saya nggak suka rumah misalnya pintu saya ada di sini ya. Itu pintu rumah, terus saya tutup gitu, nggak suka saya tuh. Jadi rumah tuh kebuka aja. Gerbang saya tuh nggak pernah ditutup Bu. Dulu ya sebelum, jadi selalu dibuka aja. Pokoknya saya tuh orang yang itu terbuka aja pokoknya mah, ya hayu gitu. Yang mau berkunjung silahkan. Karena kan dulu saya pembimbing pemuda remaja, jadi banyak anak-anak sering ke rumah, jadi biasa gitu. Nah, yang hebat memang anak saya Bu. Jadi anak saya tuh dia tuh udah mengerti dan bukan kuat Bu. Dan kuat menerima keadaan. memang nggak ada lagi gitu ya. Mau pindah kemana juga nggak ada pilihan. Akhirnya menerima dengan sukacita. Apalagi anak saya yang kedua ini kan sekolah di homeschooling kan. Nah dia tuh suka tanya ke saya, Mama itu teh anak itu teh kenapa sih ini gini, kenapa sih? Kan dia juga kaget ya. Dulu di sekolah reguler kan nggak gitu, terus Mama itu teh kenapa? Nah ini pesan penting nih ya Bu. Jangan takut bersentuhan atau bergaul atau bersekolah bersama dengan anak-anak spesial needs. Ini pesan penting. Karena justru ketika mereka bergaul dengan anak-anak yang berbeda ya, saya bisa mengajarkan nilai hidup yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Bahkan hal-hal yang rohani bisa saya ajarkan dengan nyata gitu ya. Waktu anak saya tanya kayak gitu, saya bilang ini, itu tuh Dek namanya ini ya, misalnya namanya DS, yang itu tuh autis, yang itu tuh hidrosifalus, Ibu kali tahu ya dulu ya Hans. Mah kenapa kayak gitu? Ya memang begitu Tuhan. Kenapa Tuhan buat seperti itu? Nah kan yang paling pusing kalau ditanya kenapa tadi? Saya bilang iya Dek, karena di dunia ini sudah berdosa. Akhirnya kan begitu ya. Ya memang benar kan, kalau nggak ada dosa kan semuanya sempurna, betul nggak Bu? Betul. Kalau dulu ya bukan nyalahin Adam dan Hawa, maaf ya. Tapi kalau manusia tidak jatuh dalam dosa kan dunia tuh sempurna kan, nggak akan ada yang apa-apa kan. Jadi saya bilang ya Dek, karena itu Dek, manusia itu sudah berbuat dosa. Jadi di dunia ini nggak ada yang sempurna Dek. Nanti kalau Dede pengen sempurna itu di surga. Nah konsep surganya kan dapat. Oh di dunia tuh nggak sempurna, di surga sempurna. Pertanyaannya anak saya suka tanya, nanti mereka sembuh nggak? Sembuh. Gitu. Saya selalu yakin. Karena di dunia ini nggak sempurna, nanti di surga itu sempurna. Hal-hal yang seperti itu mudah diajarkan ketika mereka melihat kenyataan. Ya kenyataan. Jadi saya gampang mengajarkannya. Oh gitu ya Ma. Jadi nanti di surga nggak ada yang sakit. Selama ini dia dengar cerita sekolah minggu, di surga itu nggak ada yang sakit, nggak ada yang cacat gitu ya, kacamata nggak ada yang pakai kacamata lagi. Sekarang dia bisa lebih nyata. Oh kekacauan dunia ini segini ya. Bukan anak yang spesial needs akibat dosa ya. Ini kan dosa universal ya. Dosa universal seluruh dunia ini. Oh gitu ya Ma. Oh nanti mereka teh sembuh ya Ma. Iya. Terus Dede itu ya harus sayang sama mereka. Jadi gampang kasih taunya. Betul. Gampang. Nah itulah mungkin nilai yang harus diambil, diajarkan. Terus jangan takut kalau misalnya di sekolah kita atau sekolah Bapak Ibu tuh sekolah inklusi.
Misalnya ada yang menerima 2 atau 3 anak yang spesial need, diterima aja orang di dunia ini seperti itu ya gitu. Jadi mudah sekali pengajarannya, sangat mudah. Betul. Seiring perjalanan waktu, ya Tuhan memberkati, beli rumah yang nomor 24. Nah yang sekarang Ibu tahu ya, yang di nomor 24. Beli rumah yang nomor 24 ini mujizat, karena saya nggak punya uang. Uang saya bukan nggak punya, saya punya uang 20 juta di tabungan. Rumah itu harganya sekian ratus juta lah ya. Tahun berapa itu? 2008 Bu. Harga rumah di Taman Nolis waktu itu yang sekarang dijadiin homeschooling itu 550 juta si ibu, buat ibu haji yang mau jualnya. Bu itu dibeli aja kan zaman itu teh. Iya, 550 juta Holis. Terus akhirnya saya tanya ke orang tua murid yang kerja di bank, ibu siapin aja Bu, pokoknya ibu dapat ibu 110, udah saya siapin, udah pokoknya mah ibu 110 juta. Cicilannya mah disesuaikan aja ya Bu, tahunnya berapa tahun aja ya Bu ya? Iya berapa tahun aja Bu. Pokoknya saya bisa nyicil gitu ya. Nekat bisa ya Bu ya. Saya tuh nggak tahu ya, Tuhan memang kasih rada kenekatan kepada saya, tapi mana ya? Bukan nekat yang tak berpikir, berpikir dan ya. tak ada tujuan gitu. Ya, Jadi ya. ada tujuan. Lalu tiba-tiba Bu itu beberapa Jadi itu teh akhirnya. jadi nyicil Bu teh. dengan doa Bu itu teh kan saya teh ada murid saya yang tadi inget ya SD Kasih Bangsa kan 2008. Saya teh kan jadi gurunya, saya jadi kepala sekolahnya, saya jadi adminnya ya, 10 anak tuh. Iya itu benar, itu kayak sesekolahan Bu, tapi karena dipaksa kan Bu, saya suruh bikin sekolah reguler. Iya. Ya udah akhirnya saya juga udah lapor tuh ke dinas. Saya tuh setiap tuh saya bilang ke anak-anak Bu ini mau beli sekolah yang lebih bagus, lebih gede. Kan asalnya digabung Bu, homeschooling sama reguler digabung di rumah yang nomor 8 yang kontrakan. Yang kontrakan. Ayo kita doa. Jadi setiap selesai Pendidikan. pelajaran Bu doa kita teh. 10 anak teh yang berpegangan tangan dengan saya ya Bu. Pertama kali saya mencetuskan nanti Bu Tini mau beli sekolah yang lebih besar. Ayo anak-anak kita doa. Ayo doa pegangan tangan ya. Kelas 1 semua Bu. Itu ya. Kelas 1. Kelas 1 aja kan baru 1 angkatan. Baru 1 angkatan. Ayo kita doa. Doa. Anak-anak saya teh pimpin doa, anak-anak ikutin saya doa. Itu yang paling menakjubkan Bu. Sesudah saya ikrarkan mau beli rumah itu dan saya ajak anak-anak doa, besoknya ada satu anak bawa uang Bu. Bu Tini ini untuk sumbangan beli sekolah katanya. Hebat gak Bu? Uang dia. Uang dia dari ngumpulin acara Tabungan. isinya 7.300 rupiah. Semua orang mereka tahu, tapi kan itu tuh iman ya. Betul. Itu benih iman yang Tuhan tanamkan dalam hati saya. Jadi saya teh bilang ke suami saya lagi seminar Haga ya, suami saya kan pendeta ya. Suami saya lagi seminar Haga. Ada, rumah Bu Haji kebeli loh sama kita, pasti kebeli. Udah dia nyumbang. Oh ya siapa? Ada itu murid. Berapa? 7.300 gitu ya. Iya, tapi saya udah ngomong ke suami saya. Iya pasti kebeli kata suami saya. Kemudian udah balik dari seminar teh, wah semangat gitu kan. Lagi seminar Atau males juga berdebat. Iya lah udah gitu. Iya pasti kebeli kata dia. Lagi seminar di Lembang dia teh. Nah besoknya teh anak-anak teh ngumpulin Bu, ada yang ngasih 1.000. Bu ini untuk beli sekolah. Ibu ini untuk beli sekolah, jadi gitu. Sampai terkumpul 13.000 sekian Bu. Koinnya sampai sekarang masih ada. Hamba saya ada di Santaro. Saya bilang suatu hari saya mau bikin sesuatu. Nah dari situ ya Bu. Anak-anaknya di mana ini? Ada, udah lulus Bu. Ya ada udah lulus Bu. Anak-anaknya tuh salah satunya murid saya. Sekarang rumahnya di Taman Nolis, dia di ITB. Memang udah saya lihat ini anak ini pasti nanti ke depannya hebat. Sekarang di ITB Bu, yang ambil jurusan matematika. 10 anak ini sekarang udah terpencar tapi semuanya pada kuliah. Ada yang di Unpad, ada yang di mana. 10 anak ini. Hebat. Puji Tuhan banget Bu. Jadi anak-anak ini tuh ngasih sumbangan Bu, sampai terkumpullah 13.000. Udah aja saya mah cuma berdoa aja ya, 20 juta 13.000 kan masih jauh ke 100 ya, juta ya. Katanya 550. Harganya 550 kan saya harus kumpulin uang 110 juta untuk ke bank. Untuk DP. Untuk DP ngurus ini Ah. pokoknya orang tua Oke, murid oke, saya tuh iya. bilang pokoknya ibu 110 juta bisa lah. Ibu cicil semampu ibu ya. Berapa tahun ya Bu yang di bank ngasih sepanjang-panjangnya ibu nggak apa-apa kan Bu? 30 tahun. Ya terserah pokoknya mas sepanjang-panjangnya yang saya sanggup aja sebenarnya. Jadi kebetulan mungkin dia punya jabatan ya di banknya. Pas kebetulan itu orang tua LCC dulunya, orang tua TK saya. Nah, tiba-tiba Bu beberapa bulan kemudian ada satu orang tua murid yang bilang ke saya nanya,
Bu Tini ini nanti kelas 2-nya mau di mana? Nah loh, ya suruh siapa kamu nyuruh saya di sekolah? Sekarang kelas 2-nya saya juga bingung kan, makanya saya mau beli rumah Ibu Haji itu ya Bu. Iya. Karena saya nggak tahu ini kelas 2 mau kemana. Tadi kamu kan bikinnya di garasi yang SD kasih bangsa. Iya. Saya bilang, iya Pak, saya lagi berdoa. Ini mau beli rumah Bu Haji kata saya. Saya waktu itu punya mobil kuda Bu. Saya bilang nanti lagi mikir-mikir ini mungkin mobil kuda saya dijual. Terus dia bilang, jangan dijual atau bukan, anaknya 2, masa ibu kemana-mana naik motor. Nggak apa-apa Pak, nanti aja saya, tapi lagi dipikirin dulu. Oh iya, udah Bu, cuma oh iya aja, dia juga nggak ngomong apa-apa. Udah hilang sebulan 2 bulan. Pas waktu itu saya ingat banget pas mau pasca ya, bulan Maretan lagi, dia tiba-tiba datang. Bu ini Bu, untuk ibu, saya tadi dikasih cek Bu. Saya lihatnya 60 juta. Saya bilang, Pak ini teh apa? Dikasih pinjam Pak. Oh ibu pakai aja dulu. Jangan pakai dulu ya. Adik saya teh pakai dulu harus kembali. Saya bilang, jangan pakai dulu. Ini teh bunganya berapa ya? Saya teh Pak guru ya. Nanti kalau ada apa-apa pas Bapak perlu saya tagih, nggak ada kan saya nggak ada. Pak ini teh jadi gimana? Enggak Bu, pakai aja. Ada ini mah nggak masuk ke perputaran bisnis saya kata dia teh. Oh gitu ya Pak. Jadi saya bayarnya kapan? Oh ibu aja nanti aja. Ya nanti teh kapan ya Pak? Saya teh pokoknya harus ada kejelasan. Iya betul. Ini takut orang saya dari mana coba, suami saya pendeta, saya guru, kalau nggak bisa bayar utang kan gimana ya? Iya Kan nggak lucu banget gitu. Waduh ini guru tuh bener sih kayak ngutangan. Suaminya pendeta. Suaminya pendeta. Wah ini pendeta penipuan kan kacau. Ini jadi gimana? Enggak Bu, cenah pakai aja ibu, nggak usah dipikirin. Oh ya udahlah, akhirnya karena dia nggak usah dipikirin ya udah. Saya nggak pikirin. Saya nggak pikirin. Ketumpuk kan berarti 80 juta ya? Ya. 13.000. 13.000. Masih kurang Masih 30. 30. Akhirnya saya pinjam ke teman saya. Ada satu teman saya yang suka bilang kalau kamu perlu apa-apa bilang ya. Akhirnya suatu saya nggak pernah pinjam uang ke orang, tapi ini karena saya perlu ya saya pinjam. Udah 2008 jadi kebeli Bu. 2009 sisanya dicicil 110 juta. Udah itu saya bongkar jual mobil. Saya tetap buat jual mobil Bu, karena itu rumah developer. Jadi saya tetap harus bongkar kelas. Lalu saya pindah rumah kan. Saya juga pindah kan. Saya pindah rumah lagi ke situ karena yang S1 nomor 8-nya yang tadi Bu, itu tuh tahun kedua murid saya homeschooling itu udah langsung jadi 25 orang atau 30. Ya ampun. Jadi yang tadi nomor 8 yang pernah ibu mama Abraham datang, itu tuh udah penuh Bu tahun kedua tuh. Jadi si SD Kasih Bangsa tuh memang nggak akan dapat tempat Bu. Jadi akhirnya rumah itu dijadiin apa? Yang mana dulu? Yang kecil, yang lama. Yang lama. Udah habis kontrakannya. Enggak, dipakai Udah homeschooling. dibeli. Oh. Belum dibeli yang nomor 8. Oh masih ngontrak. Masih ngontrak. Tapi yang sekarang yang Mama Aurel tahu yang S1 nomor F2 nomor 24 itu udah kebeli Kontraktor berarti. Iya. Iya. Nah, lalu yang 25 ini akhirnya kan kebeli. Sama saya dipindahkanlah SD Kasih Bangsa yang pindah ke situ. Karena kan udah ada 2 kelas. Kelas 1 naik kelas 2 kan Bu. Terus ada murid baru lagi. Ada murid baru. Yang hebatnya lagi Bu, tahun kedua Bu, SD Kasih Bangsa tadi murid pertama 10 ya. Tahun kedua Bu, padahal teh tahu itu teh nggak akan tahu kelas 2 teh kelasnya di mana ya. Tapi ada yang daftar. Dan lebih hebatnya lagi tuh saya dapat murid 25 orang Bu. Harus dibagi 2 kelas karena saya tuh senang murid Jangan terlalu banyak. Ya. Udah mah memang lokasinya juga sempit-sempit ya. Tapi memang saya berpikir paling enak tuh sekolah maksimum banget tuh 15 sampai 17. Ya, menurut saya ya yang reguler. Saya pindahin lah ke nomor 25 itu yang SD Kasih Bangsa ada 3 kelas. Kelas 1, kelas 1-nya 1 kelas, kelas 2-nya 1 kelas, kelas 1-nya 2 kelas. Saya pisahin 13 12. Aneh kan Bu? Bayangkan coba kalau ibu ya punya murid yang mau datang ke saya. Bu ini saya mau daftar untuk tahun ajaran 2009 2010. Oh ya Bu, tapi kelasnya belum ada. Pasti nggak akan daftar kan Bu? Gimana coba? Saya coba, iya Bu. Kelasnya belum ada ya. Boleh Bu, tapi saya lagi negosiasi dulu gitu ya. Sekarang mah kelasnya belum ada, Ibu ikut berdoa aja gitu. Daftar loh Bu, aneh kan Bu? Memang. Tapi ditungguin kan? Ditungguin Bu. Makanya saya bisa dapat murid 25 angkatan kedua, bayangkan sama Ibu. Aneh kan? Memang Tuhan itu ajaib. Jadi apa yang nggak pernah saya pikirkan ya Bu, terjadi. Itu tuh terjadi. Saya juga kalau sekarang lihat mah asa aneh gitu ya. Saya teh kayak berani mati gitu ya. Saya teh kayak nggak punya pikiran gitu ya Bu dulu tuh. Memang saya juga kalau sekarang mikir mah ya,
Sekarang saya disuruh bikin SMP Bu reguler, mikirnya setengah mati Bu. Orang tua murid selalu bilang, Bu Tini kapan? Kasih Bangsa cuma sampai SD. Bu Tini kapan SMP-nya dibikin? Gitu. Padahal tuh saya punya pengalaman ya Bu, tapi rada takut Bu sekarang tuh kayak mungkin Usia. mungkin kan dulu mah jadi saya memang ya yang paling penting itu sebenarnya ketulusan hati lah ya Bu ya, ketulusan Jadi, hati. Anyway, nggak ada rencana belum buat SMP reguler itu? belum Bu. Nanti nunggu warisannya. Nanti siapa tahu saya ini tiba-tiba kejibratan bikin reguler SMP. Aduh, siapa aja dulu terserah Ibu Reni boleh, Ibu Mona gara-gara kasih warisan kan ya Bu? Iya. Nah, bagus gitu. Siapapun bisa membantu Bu Tini lewat warisannya. Gitu Bu. Jadi saya Kita doain Bu Tini. Amin. SMP itu akan terlaksana kalau Tuhan berkenan. Nah, setelah holis yang ini, holis yang itu, Iya benar. belum kebeli kan holis yang gedenya mah yang futsal. Yang futsal itu 2010. Ini belum lunas. Belum, atuh Bu baru lunas tahun kemarin 2019. Terus Ibu udah beli yang ini? Yang holis, yang sekarang yang paling futsal, besar, yang futsal, yang LCC yang sekarang dipakai SD Kasih Bangsa, Iya. yang gede. Nah itu tuh ceritanya ajaib lagi Bu. Aduh gimana tuh udah banyak ajaibnya. Maaf ya, ini tuh jadi nggak ngebahas soal anak spesial nih. Tapi begini loh, ketika kita punya hati yang tulus ya, dan kita tahu kita tidak melanggar firman Tuhan, tidak melanggar etika, ya Bu ya, tidak melanggar pemerintah, kita tulus hatinya mau berbagi, menurut saya Tuhan tuh bukakan jalan lah apapun gitu. Walaupun bukan berarti saya enak-enak ya kayak tadi ya memikirkan nanti kelasnya di mana, itu tuh sampai berderai-derai air mata. Iya. Ke Tuhan juga berdoanya kan sampai yang ada memaksa saya, tuh Tuhan aduh nanti gimana tuh ini kelasnya gimana nanti saya sering bikin batu ya saya juga wah bergumulnya berat itu ya. Nah, tahun 2009 2010 Bu, 2010 itu kan saya udah sampai SD Kasih Bangsa itu sudah sampai kelas 3 ya. 2009 2008, 2009, 2010 udah kelas 3. Nah 2010 tuh udah habis Bu, mau dibongkar bangkir kemana-mana tuh udah gak akan bisa. Bangunannya. Bangunan Iya. udah nggak ada Bu, udah sama sekali nggak ada. Itu padahal homeschooling masih yang di S1 nomor 8. Di sana aja itu udah murid udah lumayan Bu. Homeschooling aja tahun ketiga saya udah sampai 40-50 Bu murid. Iya. Puji Tuhan itu teh lumayan gede. Lumayan gede bertingkat. 400 meter kalau yang kontrakan itu masih iya. kontrak. Jadi saya tuh udah beli 2 rumah, 1 kontrak. Yang ini cicil bukan beli ya, cicil ke bank gitu. Nah 2010 saya kan udah tahu ya ini teh. Dari 2009 juga saya udah tahu ini kalau saya setahun lagi nih nggak akan bisa nih gitu ya. Nggak akan muat lagi. Ya saya berdoa aja ke Tuhan lagi kan. Maksa. Ya siapa suruh saya ada di dunia pendidikan kan? Iya betul. Maksudnya siapa ya, Tuhan lah, saya tahu lah itu mah rencana Tuhan ya. Saya bilang Tuhan ini gimana ya? Jadi saya tuh dari tahun 2009 Bu, kan olahraga itu anak-anak SD Kasih Bangsa, anak-anak homeschooling kalau olahraga tuh ke lapang tenis. Ya, Dulu yang tuh di bukan depan. futsal, itu ada lapangan Tenis tenis. itu lapangan Tenis tenis. Punya outdoor kan? orang. Punya developer. Punya developer. Nah kalau saya olahraganya ke situ kan karena ada lapangan gede, jadi fasum jadi datang ke situ. Nah dari 2009 tuh saya selalu Bu, setelah selesai olahraga saya tuh suka berdoa sama anak-anak di situ teh. Siapapun, termasuk anak spesial, anak-anak homeschooling. Kalau udah selesai olahraga, anak-anak ayo kita berdoa. Berdoa apa Bu? Berdoa aja, berdoa ya gitu ya. Nah tahun 2009 tuh saya udah mulai berdoa. Setiap anak-anak udah pulang diantar guru saya di situ saya berdoa sendiri Bu. Saya suka langkahin dulu kaki Bu, selapangan itu Bu. Saya jalan Tuhan, aku percaya tanah ini akan jadi milikku. Apa yang aku injakkan jadi milikku pada tanah orangnya. Kasih ke tanah di kampung. Saya sering berdoa Bu, jadi sering sengaja kalau sore udah tahun 2010 udah 2010 tuh apalagi saya kalau sore datang ke sana naik motor saya berdoa sendiri. Tuhan aku berdoa untuk tanah ini supaya tanah ini jadi milikku gitu Bu. Tanah orang gitu ya, tanah developer kan. 2011 awal Bu, 2011 bulan Juni-Juli lah, itu teh udah yakin saya tahun depan tuh nggak akan ada kelas lagi aja. Saya perlu persiapan untuk setahun tahun kelas 4 gitu. Tiba-tiba Bu, developer nelpon saya, Bu Tini mau kelola tanah itu nggak aja? Tiba-tiba Bu, siang-siang itu saya sampai kagetnya, hah serius? Terus
gimana bayarnya? Kan saya bilangnya bayar gimana? Iya. Ibu kelola aja, bangun aja. Ibu Itu bangun teh aja. yang futsal kan, yang tenis itu jadi futsal sekarang. Iya betul. Terus yang sebelahnya itu tadinya tanah kosong berarti. Itu tuh ya? dulu tuh Ibu ada jadi- warehouse yang dijadiin sekolah. Iya. Nah, itu tuh dulu tuh ada warehouse, di situ tuh ada orang mungkin bengkel bubut kayak gitu. Terus udah lama ditinggalin, hilang. Terus di situ tuh ada kayak kantin tempat olahraga, terus ada tempat ganti baju lah. Nah itu teh nggak keurus, udah berapa lama teh udah nggak keurus. Nah tiba-tiba tuh saya ditelepon sama developer, Bu mau nggak ibu kelola tanah itu? Bayangkan coba. Tapi ibu yang bangun sendiri. Iya gitu. betul sekali. Ibu yang bangun sendiri. Nah itu kan bangun sendiri dari mana uangnya kan? Ya ibu mau nggak kelola tanah itu? Mau. Ya mau atuh Bu, saya sampai gini, Pak serius? Itu teh ya Tuhan menggerakkan hati developer ya Bu, karena saya tuh sering ke developer Bu. Dia tuh tahu sekolah saya dari mulai yang S1. Bukan Bu, karena itu udah ngeliling-ngeliling di lapangan. Udah doa. Udah keliling-keliling. Tuhan menggerakkan hati developer ya. Saya tuh suka ke developer nanya ada tanah yang murah nggak yang mau dijual gitu ya. Jadi developer tuh tahu sekolah saya teh. Sekolah kecil ini yang mini ini dia ada di Taman Holis. Tiba-tiba ditawarin, ya udah jalan. Terus saya bilang, ya, wah bener ini. Iya Bu, pakai di shop aja ibu ngebangun. Ya udah ngebangun lah ya, sebari uangnya juga nggak tahu dari mana Bu ya. Oh ya udah, oke gitu ya. Terus saya tanya aja ke kakak saya suka ngebangun-bangun lah rumah-rumah kecil. Kak ini mau bangun ini gitu ya, udah dia bilang. Terus ada uangnya nggak? Belum. Oh ya. Si kakaknya gini langsung, kenapa? Bingung kan Bu? Belum ada uangnya, saya mau ini kan rumah saya yang tadi Bu. Nah balik lagi ini sudah ada hubungan rumah tadi yang saya yang pertama kali beli itu yang nomor 25. Itu tuh udah 5 tahun ya Bu saya beli. Saya bilang dipanjangin lagi aja, dipanjangin lah ke bank. Dapatlah uang 330 juta, memanjangkan 15 tahun lagi Bu. 330 juta asal saya di bisa. schedule. Iya. Iya jadi udahlah. Jadi sekarang saya nggak punya uang Bu. Ini uangnya dari mana? Terus kakak saya bilang, kamu itu kan ada udah dibayar 5 tahun, udah minta ke bank aja dipanjangin lagi. Saya ke bank akhirnya dipanjangin lagi jadi 15 tahun. Saya dapat uang 330 juta Bu. Nah inilah mujizat 5 roti 2 ikan Bu. Uang teh benar-benar 330 juta Bu, nggak ada lagi. Ngebangunlah rumah yang itu yang Mama Aurel suka ke sana ya, yang pernah ke sana. Dibangunlah itu 290 meter 2 lantai. Itu 2011. Itu teh kakak saya udah bilang, kamu punya uang 330 juta, nggak akan mungkin bisa ngebangun 2 lantai. Ada berapa kelas itu? Ada 12 kelas, memang nggak terlalu besar lah ya, kelasnya nggak terlalu besar kayak sekolah-sekolah reguler. Nggak mungkin katanya. Terus saya bilang, iya dah itu nanti kelas 4 saya nggak punya kelas, udah aja bangun. Kata saya, udah bangun aja. Nanti kalau nggak cukup gimana? Ya udah seadanya aja, sekelasnya ada. Pokoknya kelas 4 saya bisa pindah gitu ya. Kakak saya bangun aja, dibangun. Jadi Bu, uangnya nggak tahu dari mana Bu, selesai. Iya benar Bu itu makanya saya selalu bilang setiap tahun ajaran baru Bu, pertama kali yang saya ceritakan, saya suka cerita di renungan di anak-anak SDK Si Bangsa. Saya selalu bilang, anak-anak tahu gak, anak-anak itu ada di sekolah yang namanya 52. Apa Bu, ini mah blok G1, bukan 52. Apa itu 52? 5 roti dan 2 ikan. Lalu saya ceritain lah perjalanan sejarah sekolah. Karena dari 330 juta Bu, waktu selesai ngebangun itu kurang lebih habis 900, karena waktu itu besi naik banget 2000 itu teh. Kata kakak saya teh habis 900 juta. Saya nggak tahu uangnya dari mana itu, pokoknya ada deh. Pokoknya cukup aja Bu, ada aja, terbentuklah sebuah bangunan yang ada kelas-kelasnya terbentuk. Beres aja Bu, pokoknya saya selesai. Udah Bu, beres semuanya. Guru-guru saya yang ngecat adalah guru-guru saya, bukan tukang Bu. Karena nggak keburu Bu, hampir nggak keburu. Jadi ini Mama Aurel, kalau guru-guru saya itu teh sekali-kali Mama Aurel harus sekali-kali multitasking ya. Dipanggil gitu ya, hati guru tuh gimana gitu ya. Itu tuh guru-guru saya tuh kan gini ya, guru-guru nanti kan saya udah dikasih tahu, saya tuh orang yang sangat terbuka, jadi ke guru-guru saya juga saya terbuka, semua rencana saya kasih tahu. Nanti kita mau pindah ke sana, saya tuh dapet tanah gini-gini. Oh ya Bu, udah bangun lah. Pas ngebangun udah Mei, belum beres tuh, lantai belum beres ya, itu teh Mei Juni kan udah masuk. Guru-guru saya bilang, udahlah tukang nggak usah ngecat, kita aja yang ngecat. Guru-guru ngecat jadinya,
Guru-guru ngecat, Ya ampun. tukang aja Bu itu ngelantai ya Bu. Tukang kan cuma sedikit ya karena saya nggak bisa bayar juga. Guru-guru saya tuh barisan semut ngangkatin tehel Bu. Jadi itu guru-guru saya tuh luar biasa benar-benar. Oke, Dan guru-guru yang saya punya itu ya, guru-guru di LCC, SD Kasih Bangsa ataupun di homeschooling, nggak ada guru yang, jarang banget ada guru yang pindah sekolah, pindah. Padahal gaji mereka tuh nggak seberapa lah Bu kalau menurut saya. Tapi mereka tuh kayak punya sendiri gitu sekolahnya, jadi merasa memilikinya tinggi. Ya. Guru yang tadi aja yang SD Kasih Bangsa, itu tuh saya ngajar kelas 2, anak kelas 1-nya kan ada 2 ya. Ini Miss Lala namanya, sampai sekarang masih ngajar. Guru yang angkatan ketiganya sampai sekarang masih ngajar. Itu di homeschooling itu Pak Dik-Dik tuh dari zaman Pak Dik-Dik nggak punya ijazah sampai zaman Pak Dik-Dik punya ijazah. Sampai saya masih nggak bisa ngajar dulu, mau kuliah. Dari mulai itu mah cerita Pak Dik-Dik mah luar biasa itu. Jadi guru-guru saya tuh guru-guru yang benar-benar memiliki sekolah dan tahu bahwa sekolah ini adalah sekolah pelayanan. Jadi mereka melakukannya dengan hati Bu. Oke. Jadi mereka tuh mungkin di gereja nggak terlalu banyak pelayanan, tapi saya selalu bilang pelayanan itu banyak. Ya kita di dunia pendidikan itu pelayanan. Jadi pelayanan. Bu Ika itu dari mulai angkatan ke-1 homeschooling masih ada. Jadi guru-guru yang tadi 13 orang. 13 orang itu kan yang ngajarnya saya. Saya di sela-sela waktu saya ngajar beberapa mata pelajaran. Bu Lili, ada Bu Ika, itu tuh sampai sekarang masih ada. Angkatan-angkatan. Angkatan kedua aja masih ada itu. Angkatan yang tahun berikutnya masih ada. Jadi kita tuh jarang banget ada guru keluar masuk tuh jarang banget. Jarang sekali. Walaupun ada guru-guru anak-anak yang spesial nih, saya kasih tahu. Dulu-dulu mah anak spesial nih saya gabung gitu ya. Nggak ada program apa, mana saya ngerti ya Bu. Saya kan bukan psikolog, jadi pokoknya mah asal punya hati aja itu teh. Jadi modal saya teh cuma hati teh ya Bu. Pokoknya hati yang mengasihi aja. Bener. Dikirim sama Tuhan ya, bala tentara Hati bantuan. yang mengasihi aja. Jadi guru dulu mah digabung Bu sama saya. Nggak ada kelas-kelas yang ini khusus baca ya, nggak ada. Pokoknya mah digabung aja, guru-guru saya ngajar aja. Cuma dibagi 2 kelas, yang kelas SD, kelas SMP. Yang 13 itu SD, SMP udah ngajar bareng-bareng sampai jam 2 siang. Aduh, hebat. Dan luar biasa, pokoknya mah seiring perjalanan waktu Tuhan mengajar, akhirnya saya jadi ngerti, oh ini tuh harus diginiin, oh ini tuh harus dipisah, oh anak ini tuh harus begini. Yang ngerti sedikit-sedikit ya, jago banget enggak ya, dasarnya kan bukan dari psikologi. Jadi ya tapi akhirnya berjalan sampai sekarang ya puji Tuhan lah. Sekarang sudah kelas berapa anak-anak yang SD? Yang SD Udah udah SMA. lulus, udah yang lulus. Anak saya, murid anak saya Murid yang dari yang pertama ini sekarang udah kuliah. Udah pada kuliah ya. Udah kuliah, yang paling berarti dia sekarang semester 4. Yang udah pada kuliah berarti semester 20-an umurnya ya. Iya, betul 20-an. Iya. Jadi begitulah kira-kira. Oke. Rame perjalanan. Seru. Perjalanan mujizat Bu ini, sekolah mujizat. Amin, betul. Nanti abis ini kita bahas tentang keinklusiannya ya. Oh boleh. Tadi kan sejarahnya kayaknya kepanjangan sejarahnya ya. Apa-apa. Nanti kita potong jadi 2 episode. Ya. Aduh, gawat ini. Kembali lagi sebentar di Mona dan Reni.